Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya untuk perulangan di bahasa pemrograman C. Oke, kita sudah mengetahui mirip seperti Java ya. Untuk menjadikan komen kita mengapit slash asterisk, lalu ini diakhiri slash dan sebelumnya asterisk dan slash ya, atau garis miring seperti itu. Oke, hari ini kita pelajari tentang suatu percabangan ya. Oke, percabangannya misalkan kita dihadapkan untuk melakukan pengecekan ya. Contoh pengecekan bilangan positif atau negatif, atau mungkin suatu bilangan apakah termasuk bilangan genap atau ganjil ya. Atau juga bisa mengecek suatu bilangan di sini apakah bilangan prima atau bukan ya, atau mungkin membentuk suatu rule atau kaidah ya yang lainnya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk perulangan untuk percabangan sebenarnya digunakan ketika ada suatu kondisi, ada syarat ya. Untuk deklarasinya ini sama dengan deklarasi yang ada di bahasa pemrograman sangat persis ya. Maksudnya bukan sama persis, oke, mendekati ya. Oke, bahkan bisa dikatakan memang sama untuk bahasa C dengan Java ini sama ya. Contoh misalkan ada suatu integer angka ya, misalkan sama dengan 10 di sini. Kita ingin mengecek ya, angka 10 ini apakah positif atau bukan ya? Atau istilahnya di aljabar atau di matematik adalah istilahnya adalah nilai absolut, nilai mutlak misalnya. Kita bisa memberikan kondisi di sini ya, misalkan jika angka ya lebih besar dari 0 ya, maka kita akan katakan di sini dia printf. Ini tambahkan dulu ya, printf persen i adalah bilangan positif. Nah, masih ingat ya? Lalu backslash n di sini koma angka ya. Jadi persen i dia menandakan posisi diletakkannya angka ya, diletakkannya variabel bertipe i integer, atau persen b bisa, persen u bisa ya. Else ya, else if ya, misalkan ingin kita jabarkan, else printf persen i adalah bilangan minus ya, atau negatif ya, backslash n koma angka ya. Oke, dari hal tersebut bisa kita lakukan lebih rinci lagi sebenarnya. Oke. Nah, sebelum else terakhir ya, bisa kita tambahkan kondisi di sini sama ya. Kondisinya adalah jika angka lebih kecil dari 0 ya, adalah negatif. Else ya, di sini dia pasti angka bernilai 0 ya. Persen i adalah bilangan 0 atau angka 0 ya. Oke. Sambil menyimak, mungkin bisa sambil mencoba ya, membiasakan sehingga membiasakan mempraktekkan juga di editornya, yakni di onlinegdb.com ya, /online c compiler, online underscore c compiler ya, ini dia. Oke, nah ini contoh pada bahasa pemrograman C ya. Jadi kita kupas tuntas ya seperti ini. Coba kita lakukan run ya.
hasilnya harusnya di compile dulu ya, baru di run. Oke, kenapa ya? Oke. Belajarnya di belakang aja deh dulu deh. Coba kita apa? Sepertinya terlalu lama. Nah, Ya, ini hasilnya ya. Oh, ini ya. Ini belum ada tulisan angka di sini ya. Ada yang apa? Terlupakan. Kita cek hasilnya hello world ya. Oke, coba kita lanjut. Nah, selain misalkan untuk melakukan pengecekan ya, if juga bisa kita gunakan ketika kita hendak membuat suatu banyak fitur. Ada fitur A, fitur B, fitur C ya. Kita diminta untuk memilih fiturnya ya. Nah, ketika user atau pengguna nanti atau aktor ya, yang menggunakan aplikasinya, dia akan mengisi atau menginput ya, mengisikan apa fitur mana yang akan dipilih ya. Apakah fitur pertama, kedua, ketiga, atau mungkin yang lainnya ya. Coba ya sekarang kita buat di sini, yakni misalkan ada printf ya, misalkan ya. Menu atau fitur ya, kita bilang fitur aplikasi A, misalkan AAA ya, lalu backslash n. Yang kedua printf. Kedua adalah fitur aplikasi BBB titik. Ada lagi di sini printf ya, di sini dia 3 fitur aplikasi CCCC ya, dan seterusnya. Misalkan ada D ya atau yang lain, silahkan. Nah, di sini user ya, si pengguna aplikasi akan diminta untuk mengisikan ya printf misalkan, dan silahkan isi pilihan Anda, misalkan seperti ini dia. Oke. Nah, asumsinya seperti ini ya. Kita punya suatu variabel ya, misalkan angka 1 2 3 ya. Dan seterusnya, misalkan ada lagi di sini ada keempat, misalkan printf misalkan yang keempat adalah fitur aplikasi DDD ya. Seperti ini ya, backslash n. Oke, misalkan yang AAA adalah ini mungkin namanya daftar atau register ya, daftar pengguna akun ya. Yang kedua misalkan login akun ya.
Yang ketiga, misalkan dia logout akun ya. Yang keempat, misalkan eh, cetak cetak biodata misalkan. Yang kelima, misalkan cari. Yang keenam, urutkan ya, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk si pengguna mengisi pilihannya ya. Maka kita bisa menambahkan integer pilihan. Kalau pilihannya ingin dari user yang mengisikan, maka kita lakukan readline ya, membaca. Kalau readline pada Pascal, kalau pada bahasa C, yakni kita gunakan scanf ya. Scanf, oke, persen I, gimana ya di sini kalau nggak keliru, persen I, koma, persen pilihan. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Jadi ada apa? Ampersand ini tanda baca ya, seperti dan atau n ya. Oke, baru kita akan mengisikan dengan if ya. Jika pilihan sama dengan satu, nah seperti ini ya. Oke, jika pilihan sama dengan satu, maka kita akan mengatakan di sini printf, di sini dia. Anda memilih menu fitur daftar akun, misalkan ya, \n dari ke bawah. Contoh yang ringkas dulu ya. Lalu else if ya, pilihan kalau sama dengan dua, maka kita beri notif ya, misalkan dia Anda memilih menu fitur login akun ya, \n. Lalu else if ya, pilihan sama dengan 3. Nah, di sini pilihan sama dengan 3, maka print f ya, Anda memilih menu fitur logout akun, maksudnya keluar ya, sign out ya. Oke. Ini logout sama dengan sign out ya. Kalau login dia sama dengan sign in ya, sebenarnya sama ya. Dia masuk, misalkan login ke Facebook ya, sign in ke Facebook itu sama ya. Kalau daftar Pak Barja, daftar yakni sign up ya, atau istilahnya adalah register ya, atau registrasi ya, registrasi ya, bahasa mendekati apa, bahasa teknisnya ya. Oke, pilihan 1, 2, 3 sudah. Oke, else if di sini pilihan, kalau pilihan sama dengan 4, maka kita katakan printf Anda memilih menu fitur cetak biodata ya, seperti ini dia. Oke, cetak biasanya adalah view ya, view atau display, misalkan seperti ini dia. Selain itu else ya, printf. Oke, di sini maaf ya, pilihan tidak ada di program kami, seperti \n ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Silakan. Nah,
Jadi kalau kita lakukan run, maka akan muncul ya. Nah, satu fitur aplikasi ya, seperti ini. Silakan isikan pilihan Anda. Kita ngisi misalkan 4 ya, muncul. Anda memilih fitur cetak biodata ya, sama dia. Kalau kita misalkan mengisi ya, misalkan kita run, silakan isi pilihan Anda, misalkan 7 ya. Maaf, pilihan tidak ada di program kami. Silakan ulangi lagi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh ya, keperluan nih, kita mempelajari konsep dan deklarasi dari struktur percabangan if ya. Sehingga nanti apa namanya, kita bisa mengatur ya maunya seperti apa, rule yang akan kita susun ya, disesuaikan. Oke ya. Nah, hanya saja untuk pemilihan fitur menu ya, menu 1, 2, 3 atau yang lain, alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan struktur percabangan yang kedua, yakni namanya switch case ya, seperti itu. Jadi switch ya, dari bahasa Inggris juga kata kuncinya ya sebenarnya. Switch berarti dia pilih ya. Pilih variabelnya. Apakah 1, 2, 3 atau 4, seperti itu ya. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau misalkan di penulisan kode programnya ada yang masih belum fix, atau mungkin terjadi tipografi, bisa disampaikan dulu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada bisa lanjut ya. Atau kita coba dulu, biarkan seperti ini dulu ya. Ini if-nya seperti ini ya. Switch case pun sama nanti ya. Di Java pun atau kalau di Pascal case off ya. Kalau di Java, C atau PHP atau Android ya, masih berbasis Java, itu switch case ya. Contoh di sini kalau kita ingin mendeklarasikannya misalkan ya switch ya. Jadi baris 30 sampai 40 bisa kita ganti dengan baris 42 ya. Switch pilihan. Nah, seperti ini ya. Switch pilihan. Oke. Nanti ada case ya. Case 1. Case 2 ya. Case 3. Case 4, terakhir default ya, kalau tidak ada. Nah, ini kenapa kok 1, 2 ya, 3? Karena pilihan ternyata bertipe di baris 27 bertipe integer, bilangan bulat ya. Bilangan bulatnya yang dipilih menyesuaikan dengan yang ada di program ya. Misalkan 1 fitur aplikasi A, 2 fitur aplikasi B, 3 ya, dan seterusnya. Misalkan nanti tidak dipilih integer, ingin menggunakan misalkan char, maka menyesuaikan ya. Kita pilih yang integer dulu ya, seperti itu. Oke. Case 1 ya, ini masih sama, bisa kita tuliskan, tinggal copy paste ya, misalkan di bawahnya ya. Case 1 ya, jangan lupa setelahnya ada tulisan break. Nah, sama sudah ya dengan yang ada di atasnya ya. Oke, saya fontnya kecilkan dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, yang kedua ya, yang kedua pun sama. Yang
kedua kita letakkan yang kedua. Nah, setelah itu jangan lupa break ya, seperti ini. Yang ketiga ya, yang ketiga juga sama. Yang ketiga, lalu break ya. Yang keempat, ini yang keempat. Ini yang keempat, break, lalu else. Nah, break ya. Jadi sama ya. Jadi breaknya bisa kita letakkan di samping juga tidak masalah ya. Break, nah seperti ini dia. Oke ya. Jadi lebih tepat kalau untuk memilih fitur atau menu ya, kita bisa gunakan switch ya, strukturnya switch. Oke, bukan tidak boleh ya, sama-sama bisa digunakan, tapi ya lebih tepatnya ya kalau misalkan untuk operasi-operasi proses komputasi ya, membuat rule ya, misal nanti ada metode algoritma untuk data mining ya, data warehouse atau algoritma routing protokol ya, atau mungkin image processing, bisa kita gunakan if ya. Tapi misalkan untuk yang milih menu ya, apakah ingin daftar ya, atau mungkin buat akun ya, atau kirim pesan ya, atau mungkin yang lain, bisa kita lebih tepat menggunakan strukturnya switch. Nah, begitu ya. Nah, switchnya di sini karena tipenya dia pilihan integer, maka kita mengisikan dengan tipe integer ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman langsung apa konfirmasi ya, atau mungkin ada yang keliru langsung disampaikan. Coba ya kita run. Oke, pilihan Anda misalkan 3, maka akan menghasilkan 2 kali ya. Anda memilih logout akun, ini yang if ya, baris 30 di sini ya. Kalau misalkan yang switch ya, ini hasilnya ya. Anda memilih apa? Fitur logout akun ya. Oke, sama ya hasilnya. Karena di sini menggunakan switch, yang di atas menggunakan if ya, percabangan if. Oke. Bagaimana sekarang Pak Barja kalau kita gunakan bukan integer ya, tapi misalkan char ya, kita copy saja di sini ya, kita coba copy paste, nanti kita beri nama variabel yang berbeda ya. Kita coba di sini, kita lakukan copy paste, kita ganti ini pilihan misalkan opsi ya, ini jangan integer, ini char ya. Char opsi, scan F, karena char kita maka gunakan persen %C ya. Ini dia namanya opsi ya. Oke, kita ganti ini opsi. Kalau opsi ya sama dengan
satu. Nah, jadi ada tanda petik ya, tanda petiknya ya. Ada tanda petik. Nah, di sini ya. Oke. Maka hasilnya sama. Lalu ini kita ganti opsi sama dengan tadi dua ya. Oke. Terus ini juga kita ganti ini opsi ya, opsi ya. Terus ini sama, ini opsi juga sama dengan 4. Oke. Jadi sama ya, sudah ya. Bisa menggunakan tipe data integer, char ya, menyesuaikan ya. Kalau sudah kita beri tanda petik, berarti dia menandakan eh, tipenya adalah suatu alfabet ya. Oke. Switch case juga sama ya. Nah, di sini pilihan kita ganti menjadi variabel opsi. Satu juga sama, harus kita beri tanda petik 2 ya. Ini juga tanda petik 1, maaf ya, tanda petik 1 seperti itu. Oke. Hanya bedanya di sini saja ya, tidak ada yang lain. Oke. Kita coba lakukan run. Nah, ini di sini pilihan Anda, misalkan 1 ya, yang muncul ya. Oke. Yang di sini, oh ya, ini kelewat ya. Kita coba kasih dulu tulisan printf lagi ya. Silahkan isi opsi ya, misalkan titik ini titik 2. Oke. Ini backslash n ya. Kita coba, silakan isi pilihan Anda 1. Oke. Yang ini terlewat ya. Oke, berarti ya atas kita nonaktifkan dulu aja ya. Ini kita nonaktifkan dulu aja. Nah, gini dia. Oke. Silahkan isi opsi 4 misalnya ya. Nah, oke. Sama ya, Mas ya, tetap menghasilkan sama yang serupa ya. Oke, jadi bisa menggunakan tipe datanya diatur ya, mau integer, mau char ya, atau mungkin kalau string berarti kita gunakan array of char ya, karena di bahasa C masih belum ada string ya. Untuk pustakanya harus melibatkan include string.h ya. Kenapa? Karena string banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya, entah mungkin substring atau trim atau mungkin menggabungkan ya atau mengganti ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ya untuk kalau kita bikin dengan variabelnya adalah bertipe char ya, karakter. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan ingin ditunjukkan source code yang sedang kamu susun ya, teman-teman susun, bisa ya. Nanti saya akan stop share ya, biar mengecek penyusunan kode atau sintaks program yang sudah ditulis, diketik ya.